Dor. Terima kasih udah klik video ini. Kali ini saya akan membawakan sebuah film yang berjudul King Boxer 2016 yang dibintangi oleh memang saya itu Claudia Van Damme. Yang di dalamnya juga terdapat pemain bintang Smackdown yaitu Bautista dan dibintangi juga oleh Alien Moss, Gina Carano dan yang lain-lainnya. Selamat menyaksikan dan selamat menonton. Film dibuka dengan seorang petarung King Box King yang bernama Eric yang merayakan kemenangannya setelah berhasil mengalahkan petarung dari negara Konoha. Eric memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Kat Selon. Kita panggil aja Kat, yang mana Kat ini menjadi pelatih utama Eric sebelum ia bertanding. Di tengah pesta kemenangan, Eric didatangi seorang promotor wanita yang bernama Melissa. Yang secara tiba-tiba menawarkan Eric untuk mengikuti pertarungan ilegal bawah tanah di Thailand. Uang $200 sebagai dana awal jika Eric bersedia bertarung di Thailand. Melissa akan memberikan $200 lagi kepada Eric di Thailand, menang ataupun kalah, dan akan melawan Raja Muay Thai. Setelah Melissa pergi, Eric pun mulai mempertimbangkan tawaran Melissa yang begitu sangat menggiurkan. Bagaimana tidak, dalam satu pertandingan bawah tanah saja bisa menghasilkan uang sebanyak ini, apalagi Eric bisa mengikuti beberapa pertandingan di sana. Namun di sini Kat tidak setuju karena bisa saja Melissa seorang penipu, dan Kat membujuk Eric untuk tetap pada karirnya sebagai petarung resmi. Namun Eric tidak menghiraukan dan langsung pergi dari sana. Beberapa minggu kemudian, saat Kat sedang latihan di gym, tiba-tiba ia mendapat surat dari Eric yang ternyata Eric ini sudah pergi ke Thailand untuk mengikuti pertandingan bawah tanah di sana melawan Raja Muay Thai. Di dalam surat itu juga terdapat tiket pesawat dan medali emas milik Eric yang menandakan kalau Eric benar-benar meninggalkan karirnya demi menghasilkan uang banyak secara ilegal. Karena khawatir dengan nasib kakaknya di sana, Kat pun langsung OTW ke Thailand. Berangkat. Setibanya di lokasi pertandingan bawah tanah, Kat menemukan bahwa kakaknya sedang bertarung melawan Raja Muay Thai yang bernama Tom Pu. Di dalam pertandingan itu, Eric dihajar habis-habisan oleh Tom Pu. Bahkan Tom Pu ini tidak segan-segan mengakhiri hidup Eric dengan melintir kepalanya. Di waktu yang sama, polisi datang menggerebek. Namun sayangnya Tom Pu berhasil kabur bersama murid-muridnya. Sementara Kat menangis histeris sambil memeluk tubuh kakaknya. Berikutnya di kantor polisi, seorang polisi wanita cantik yang mirip pasangan saya, tapi dianya tak mau, ngarep dikit, yang bernama Liu melarang keras pertandingan ilegal tadi malam karena selalu ada kematian dan Tom Pu selalu berhasil lolos dari hukum. Namun anehnya atasan Liu yang bernama Watona hanya diam saja dan tidak menindak lebih lanjut di kasus ini. Seolah-olah Watona dibayar oleh pihak promotor untuk keamanan pertandingan ilegal tersebut. Kemudian Liu menemui Kat di ruang otopsi. Kat yang masih belum bisa menerima kakaknya meninggal. Di saat itu Melissa datang ke sana. Kat pun langsung memarahi Melissa dan menuduh Melissa sebagai seorang promotor pembunuh. Bukannya memeriksa Melissa, para anak buah Watona malah membiarkan Melissa pergi begitu saja. Setelah dari ruang otopsi, Kat dibawa ke tempat di mana Eric berlatih Muay Thai untuk mengambil uang $200 yang di tangan pelatihnya. Setibanya di sana, Kat lalu bertemu dengan pelatih Eric yang bernama Zuran.
Jadi ternyata sebelum Erik melakukan pertarungan, ia diharuskan belajar Muay Thai terlebih dahulu, dan dia dilatih oleh Duran yang merupakan seorang guru Muay Thai lokal. Di sini Kat memarahi Duran karena menurutnya Duran tidak melatih Erik secara sempurna, sehingga Erik berakhir di pertandingan maut tersebut. Setelah mengambil uangnya, Kat dibawa ke bandara dan diminta oleh polisi untuk tidak kembali ke Thailand. Jika Kat tetap di Thailand, maka ia akan dipenjara. Namun bukannya naik pesawat, Kat malah naik perahu Bargaslah dan memutar balik kembali ke sana diam-diam untuk membalas kematian kakaknya. Kat kemudian melakukan perjalanan ke markas milik Tompu. Sesampainya di Padepokan Tompu, Kat bertemu dengan penjaga gerbang yang bernama Kevin dan berpura-pura ingin belajar Muay Thai. Tapi Kevin menolaknya, akan tetapi Kat memberikannya uang. Ampun, pakai uang mah lancar wae, nggak dimana-dimana. Dan Kat diperbolehkan masuk ke dalam. Lalu Kevin langsung mengetes kemampuan Kat dengan mengajaknya bertarung. Kat yang memiliki basic kickboxing memulai pertarungannya dengan Kevin. Pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh Kat. Namun Kat harus melawan salah satu murid Tompu lagi yang bernama Strong. Kali ini Kat dibuat kalah karena Strong memiliki power yang lebih besar daripada Kat. Malam berikutnya Kat dan murid-murid lainnya kemudian makan madanglah bersama. Setelah makan, mereka berkumpul di area pelatihan. Sebelum latihan, Tompu datang dan memberikan instruksi latihan, di mana latihan kali ini para murid diharuskan untuk menghancurkan tugu semen dengan dengkul atau lutut lah. Mantap latihan sama gue. Namun untuk sebagian murid yang sering keluar atau sering nyabun lah terlihat murung karena takut dengkulnya remuk. Para murid kemudian berlatih bersama-sama. Master Tompu memerintahkan anak buahnya untuk mereka menggunakan senjata tajam saat di ronde kedua, dan mereka bertarung sampai salah satunya mati. Maut lah. Singkat cerita, setelah latihan dan semua orang tertidur, diam-diam Kat masuk ke kamar Tompu untuk membunuhnya dengan pistol. Akan tetapi Tompu belum tidur karena ia sudah mengetahui kalau Kat akan datang atas kematian kakaknya dan akan membunuhnya. Tompu lalu mengatakan bahwa Kat adalah pria pengecut, tidak berani lah, tidak seperti kakaknya yang berani bertarung di arena panas. Kemudian Kat dihajar oleh Tompu sampai membuatnya pingsan. Setelah tersadar, asisten Tompu yang bernama, kita panggillah Udin, memberitahu bahwa Master Tompu memiliki akses ke kantor polisi, sehingga siapa saja yang menentangnya akan dijebloskan ke penjara, bahkan dihabisi secara diam-diam tanpa adanya hukum. Bersamaan dengan itu, anak buah Tompu memberitahu bahwa ada polisi yang datang ke sana. Tompu pun segera pergi dari sana. Untungnya Liu Liu datang dan dia akan membawa Kat. Karena tak percaya dengan Liu Liu yang selalu menentang perintah Watona, Udin pun menyuruh anak buahnya untuk memata-matai Liu Liu dan Kat.
Di keesokan harinya, saat Liu Liu sedang membawa Kat ke tempat yang aman, keduanya tiba-tiba dihadang oleh anak buah Tompu yang mengendarai gajah. Di saat mereka mau menangkap Liu Liu, Kat terpaksa harus turun tangan untuk melawan mereka. Setelah mengalahkan anak buah Tompu, Liu Liu membawa Kat ke tempat tinggal Master Duran. Disinilah Kat akan dirawat sementara oleh Master Duran. Mereka pun berdua saling mengobrol, nampak terlihat jelas dan enak seperti makan kue apem atau monde. Ampun ah. Tak lama kemudian Master Duran datang. When did that happen? Just for a few days. Liu Liu pun segera pergi dari sana karena dia sudah menitipkan Kat kepada Mr. Duran. Setelah itu, Kat meminta Master Duran untuk melatihnya guna melawan Tompu. Train me to fight Tompu. Mr. Duran tentu saja menolaknya karena ia takut nantinya Kat bernasib sama seperti kakaknya. Mr. Duran pun mengetes kemampuannya Kat. Namun saat Mr. Duran mengetes kemampuannya Kat, Mr. Duran melihat ada kekuatan yang besar di dalam dirinya, yaitu tidak pantang menyerah dan selalu semangat. Setelah pulih dari lukanya akibat berkelahi dengan anak buah Tompu, Kat mulai latihan fisik sepanjang hari tanpa henti dan lelah, dari melatih kekuatan kaki sampai kekuatan tangan. Netflix. Sementara itu, Kat menjalin hubungan dengan Liu Liu dan membuat Kat tambah bersemangat aja. Pun cerot. Setelah melihat peningkatan fisik dan kemampuan Kat, Mr. Duran pun membawa Kat ke tempat pertarungan jalanan yang dikelola oleh teman Mr. Duran yang bernama Joseph lah. Master Duran. Kat di sana diminta untuk melawan petarung lokal yang tangguh. Kat mencoba menyerang lawannya, namun ia selalu gagal karena lawannya sangat lincah dan kuat. Meskipun tekad kuat dan dukungan dari Liu Liu yang telah mengasih dan tekad kuat untuk balas dendam, Kat masih belum bisa mengalahkannya. Sabar, ntar juga bisa. Lanjut. Kat akhirnya dibuat kalah, namun Mr. Duran yang tak terima pun turun tangan dan membantu mengalahkan lawannya Kat. Di hari berikutnya, Mr. Duran melatih Kat lebih keras lagi. Saat di tengah latihan, tiba-tiba salah satu murid Tompu yaitu Kevin datang dan memohon untuk dilatih oleh Mr. Duran. Kevin mengaku kalau dirinya diusir dari padepokan gara-gara terlalu banyak makan dan ngintip Tompu di kamarnya. Namun Mr. Duran tak percaya dan menganggap dia sebagai mata-mata. Lalu dia menghajar Kevin. Mr. Duran akhirnya percaya dan mau menerima Kevin sebagai muridnya. Di hari selanjutnya, Kat dan Kevin menjalani latihan fisik bersama-sama.
Mr. Duran pun melatih Kat dan Kevin dengan sungguh-sungguh dari kekuatan kaki, kekuatan tangan, dan menggunakan senjata tajam. Mereka juga diajari cara melepaskan kuncian andalannya Tompu saat pertarungan. Setelah merasa cukup kuat, Kat nekat mendatangi padepokan Tompu sendirian untuk menantangnya bertanding. Namun sebelum menerima tantangan itu, Tompu meminta Kat untuk melawan Strong terlebih dahulu. Kat yang kini sudah menjadi petarung yang kuat akhirnya berhasil mengalahkan Strong. Gak hanya itu, Kat juga berhasil mengalahkan salah satu anak buah Tompu yang paling kuat. Hal itu pun menarik perhatian Tompu dan akhirnya Tompu menerima tantangan dari Kat. Tanpa diketahui, ternyata kepolisian mengetahui perbincangan Kat dan Tompu karena polisi sebelumnya sudah memasang alat penyadap suara di tubuhnya Kat. Tak hanya itu, Liu Liu juga mengetahui bahwa perantara pertarungan ilegal itu adalah Mercia. Malam harinya, Liu Liu dan anak buahnya segera menyergap Mercia di sebuah tempat parkiran. Namun sesampainya di sana, Liu Liu tak menemukan Mercia. Mereka pun dikagetkan dengan tembakan dari anak buah Mercia yang sengaja menembaki mereka. Beruntungnya, kesigapan Liu Liu dan anak buah masih bisa menghindari tembakan mereka dan segera membalas tembakan tersebut. Akhirnya, Liu Liu dan anak buahnya berhasil menembak mati anak buah Mercia tersebut. Di keesokan harinya, saat Master Duran dan Kat masih menikmati suasana di pagi hari tanpa ada beban hutang ke pinjol atau ke bank karena sudah lunas, mereka dikagetkan dengan kedatangan Liu Liu dan anak buahnya yang akan segera menangkap mereka. Hal ini Liu Liu lakukan untuk melindungi Kat karena ia tak mau Kat bertarung melawan Tompu. Keduanya lalu dijebloskan ke dalam ruangan penjaga atau penjara lah. Selama di penjara, Mr. Duran dan Kat mampu melarikan diri dan mengelabui polisi. Akhirnya Mr. Duran dan Kat berhasil keluar dari penjara, berlari keluar dari ruangan penjara dan segera melompati mobil polisi. Sesampainya di bawah, Mr. Duran dan Kat kemudian menghajar beberapa polisi yang ingin menangkap mereka. Sesudah menghajar para polisi, Master Duran dan Kat segera pergi dari sana untuk menuju ke arena pertarungan ilegal atau pertarungan panas lah, dan mereka berlari menuju ke sebuah bajai. Malam harinya, pertandingan pun telah tiba. Kemudian wasit mulai menerangkan kepada semua penonton bahwa pertarungan akan dilakukan dalam 3 ronde. Di ronde pertama, mereka akan bertarung dengan tangan kosong. Selanjutnya, pada ronde kedua dan ketiga, mereka akan bertarung menggunakan senjata tajam. Sedangkan pemenang akan dinyatakan menang jika salah satu dari mereka mati di tempat. The brother of the last one attempt enemy. Don't move! You have the spirit of Fight! Pertandingan pertama pun dimulai. Kat mencoba menendang dan memukul Tompu, tapi semua itu tidak mempan karena Tompu sangat kuat. Tompu lalu melakukan serangan balik, di mana serangan itu membuat Kat mengalami babak belur sampai babak pertama selesai. Saat babak kedua dimulai, Kat dan Tompu membungkus tangan mereka dengan selembar kain dan menempelkannya pada pecahan kaca. Wow.
Di ronde kedua ini, Kat melancarkan beberapa serangan ke arah Tompu. Namun lagi-lagi Tompu mampu bertahan dan menyerang balik Kat sampai tubuhnya penuh dengan luka. Untungnya sebelum Kat kehabisan napas, babak kedua pun berakhir. Ketika kedua petarung istirahat, pas di waktu yang sama, Liu dan anak buahnya tiba di sana dan segera mencari keberadaan Mercia di arena pertarungan. Pas Mercia mau keluar, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan Liu dan pasukannya, dan di sanalah Mercia pun ditangkap. Babak ketiga pun dimulai. Di sini Liu hendak membubarkan pertandingan, namun ia mengurungkannya dan membiarkan Kat bertarung untuk mengalahkan Tompu. Di babak ketiga kali ini, petarung diharuskan menggunakan pedang sebagai senjata. Dalam pertarungan kali ini, penampilan keduanya terlihat seimbang sehingga setiap pedang yang mereka pegang terlepas, dan akhirnya mereka pun melanjutkan pertandingan dengan tangan kosong. Get up. Di tengah pertarungan, Tompu mengeluarkan jurus andalannya yaitu kuncian leher. Kat pun ingat kalau ini adalah teknik yang digunakan Tompu untuk membunuh kakaknya. Namun karena sudah berlatih keras untuk melepaskan jurus kuncian ini, dan Kat ingat akan cicilan KPR dan janji kepada Liu, dia pun berhasil terlepas dari kuncian ini. Lalu Kat melakukan serangan balik bertubi-tubi kepada Tompu. Meski Kat berhasil melumpuhkan Tompu, tapi ia tidak bermaksud untuk membunuhnya. Namun saat Kat mulai berjalan keluar arena, tiba-tiba Tompu bangkit kembali lalu menyerang Kat dengan pedang. Untungnya Kat mampu menghindar dari serangan Tompu dan menyerang balik Tompu, sampai membuat pisau yang dipegang Tompu atau pedang mengenai dirinya sendiri. Pertandingan akhirnya dimenangkan oleh Kat dengan tewasnya Tompu di arena tersebut. Kini ia disoraki oleh penonton yang menyebutnya bahwa Kat adalah petarung putih. Di keesokan harinya, Kat dan Liu memutuskan untuk pergi meninggalkan Thailand. Liu juga akan berhenti dari pekerjaannya sebagai polisi dan pergi bersama Kat ke Amerika, dan akan melanjutkan karirnya menjadi petarung MMA di Amerika, dan film pun berakhir. Terima kasih sudah nonton video ini sampai dengan selesai. Semoga bisa menghibur untuk semuanya dan bisa menemani di saat gabut, galau, atau butuh teman. Sedikit kata di akhir video bersermin dari kakaknya Kat, jangan mudah tergoda dengan sesuatu yang belum pasti. Selalu bersyukur dengan apa yang sudah ada saat ini. Tetap semangat, selalu berjuang. Kami segenap jajaran tim petualangan Isani mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Bye.